warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Erlin Pratini ya Bu ya, dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang saat ini baru praktek di Puskesmas Pengobatan 2. Ya, ini dengan Bu Jaemang ya Bu. Iya. Ya, sebelumnya setuju ya Bu ya kalau ini saya buat untuk pendataan keluarga atau nanti keluarga binaan ya. Nanti silakan jenengan untuk tanda tangan inform konsen atau surat persetujuan di sini gitu. Kemudian ini saya akan melakukan pendataan ya atau pengkajian di data. Nanti kurang lebih data yang dikaji adalah identitas, terus kemudian sosial, ekonomi, keadaan rumah dan lain sebagainya gitu. Enten buku kayaknya Ibu. Ya. Yang pertama saya ingin menanyakan identitasnya jenengan ya Bu ya. Namanya Bu Zaimang ya. Ya. Umurnya berapa itu? 40 tahun. Agamanya Muslim ya. Pendidikan terakhirnya SMA. SMA. Pekerjaannya apa Ibu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Rumahnya di Ngumbul ya. Ngumbul RT berapa Bu? RT 01. Ada nomor telepon yang bisa saya hubungi? Kos. 082 Kelaru. 08 3 kali. 083 kali 0141 0141 11 11 91. 91 ya. Ini nama kepala keluarganya Bapak Tomianto. Tomianto nggih. Umurnya berapa Ibu? Ini Bapak Tomi? 37. 37, Muslim ya. Pendidikan terakhir SMP. SMP. Pekerjaan Apa? Bakso kentang. pedagang ya. Ya. Sama Bu Yana. Kemudian ini ada, ini kan anak kedua ya Bu ya. Yang anak pertama namanya siapa Bu? Gita Aulia. Gita Aulia. Usianya 10 tahun. 10 tahun. Sekolah dasar ya Bu ya. Ya. Kemudian ini untuk pengkajian datanya sudah ya. 1197. Yang 1197 ya. Kemudian untuk pekerjaan pokoknya suami pedagang ya Bu Iya, ya. pedagang. Sampingannya Ibu Enggak ada. tidak ada ya. Untuk mohon maaf, untuk pendapatan sebulannya berapa? Ya. Kurang lebih Nek sedino 50 piro, Mbak? dari sehari 50.000 ya. Kurang lebih 1,5 jutaan ya. Tapi ya ora mesti. Ya, Wis rata-rata wae ya. rata-rata ya, kurang lebih ya. Heeh. Kemudian untuk kebutuhan pokok, kurang lebih untuk makan itu keluarin biayanya berapa? Ya 30.000. 30.000 sehari ya. Kemudian untuk kebutuhan sekolah, sekolah anak pertama, warisan atau ada iuran, bayar cicilan dan lain-lain sebagainya ada atau enggak Bu? Enggak ada. Ada, kurang lebih berapa sehari Bu? Piro ya? Piro ta? Piro Mbak kono? Oh ya. Kemudian tabungan kasih nabung ya Bu ya. Ya, Kalau sehari berapa kira-kira nabung? ora mesti Nggak nabung, mesti Mbak. nabung ya. 100.000 ada Bu? Enggak ada. Nggak ada ya. Pakai BPJS ya. Heeh. Ini rumah sendiri ya. Heeh. Ini batu bata ya dindingnya ya. Langit-langit pakai plafon, pakai kernik ya. Atap rumahnya genteng ya. Atau asbes? Genteng. Genteng. Asbesnya cuma di depan. Cuma di depan ya. Lantai keramik ya. Ventilasi ada, jendela juga ada ya. Ventilasinya jendela. Penerangannya menggunakan lampu ya Bu ya. Heeh.
Iya. Berapa ya? 1, 2, 3, 4. Memanjang ke belakang ada berapa ruangan? 3. 3. 1 ruangan 3 meter kali 3 meter ada 9. 9. Nah, kali 9 ya kurang lebih ya. Setiap hari disapu dan dipel ya Bu ya? Iya. Kalau untuk memasak menggunakan kompor gas atau Iya, menggunakan gas. kayu gas ya? Tempat nyimpan alat dapurnya di lemari atau di rak? Rak. Rak ya. Di dapur ada ventilasi? Ada. Ada. Dapur setiap hari dibersihkan ya? Iya. Jarak pembuangan sampahnya jauh nggak dari dapur? Sebelah sini. Sebelah sini Sini ya, terus lumayan nanti jauh dibuang ke ya. sana. Heeh. Dibuangnya di mana? Belakang sini tuh. Belakang. Di Belakang lalu, Mbak. tempat sampah, di lubang. Heeh. Dibakar atau diambil petugas? Dibakar. Dibakar ya. Sumber air minumnya dari pam atau dari sumur? Sumur. Sumur ya. Sumur dengan septic itu jauh nggak Bu? Ya, sumurnya sini, sampingannya sini. Oh ya lumayan ya. Ada 10 meter? Kurang lebih ada ya? Ada. Ada ya. Airnya tercemar nggak? Berbau, berwarna, berasa? Nek kene iki sak desa ki ora ono sing bening, Tidak Mbak. ada Sing yang bening. Ya Agak berwarna ya? Heeh. Tapi ora ono apa-apa. Heeh. Ini di sini ada kamar mandi ya Bu ya, di dalam Ada. rumah ya. Ada jamban sendiri ya. Ada. Ya, WC duduk atau WC jongkok? Jongkok Letaknya di belakang? belakang. Di belakang ya. Setiap hari dibersihkan ya Bu Iya. ya. Jumlahnya berapa? 1. 1 ya. Ini kalau di sini ada limbah rumah tangga Ibu, sampah-sampah untuk pembuatan plastik-plastik ada ya. Heeh, anu. Ya. Saluran limbahnya kalau air kotor itu ngalirnya di mana? Septic tank di sebelah depan ya. Sebelah depan. Jaraknya jauh ya. Ada kandang ternak ayam. Belakang sini. Belakang ada ya. Jauh dari rumah ya. Untuk pekarangan rumah dimanfaatkan untuk apa saja? Parkir motor. Motor motor aja. Ini kan kehamilan kedua Bu. Yang kemarin kan kehamilan yang pertama itu adiknya lahir tahun berapa? 2011. 2011. 9 bulan ya umur kehamilannya ya. Normal atau operasi? Normal. Ditolong oleh dokter atau bidan? Dokter Triyono. Dokter ya. Tidak ada komplikasi ya. Enggak ada. Perempuan ya Bu ya. Dulu berat lahirnya berapa? 27. 2000. Kasih ya Bu ya dulu ya. Pernah pakai KB Bu? Karena Pakai apa? suntik Sampai berapa bulan? 3 3 bulan. bulan. Mulainya kapan Bu pakai sampai 3 bulan ini? Itu pas habis melahirkan. Habis melahirkan langsung ya, berarti 2011 ya. Sama bidan? Iya. Ya, di Puskesmas? Di bidan ya? Bidan. Ya, nggak ada keluhan ya Bu ya? Enggak ada. Berhenti tahun berapa? Sebelum hamil ini ya? Iya, sebelum hamil. 2020 ya? Tidak punya balita ya Bu? Kemudian ada riwayat penyakit dari anggota keluarga? Enggak ada. Tidak. Apakah ada anggota keluarga yang merokok? Ada. Suami Bapak. ya? Ada Mohon banget. maaf tidak ada yang konsumsi minuman keras ya? Enggak ada. Tidak. Obat-obatan dan jamu? Tidak. Tidak ya. Kalau berobat ke puskesmas ya Bu ya atau Iya. ke klinik ya? Ya. Nifas, perawatan bayi, KB, sadari, IVA, dan kebersihan sudah tahu ya? Sudah Sudah. pernah dikasih tahu ya Bu ya? Nah ya. Baik itu sekian ya Bu ya dari wawancara saya atau Ya. saya tanya-tanyanya. Saya mengucapkan terima kasih ya Ibu ya. Besok saya akan datang lagi untuk melakukan penanganan masalahnya. Saya akan mencari masalah
masalah-masalah yang ada nanti akan saya ajar. Ibu, selamat siang. Ini melanjutkan dari yang kemarin ya Bu ya. Karena tensinya Ibu kemarin tinggi ya, 159. Kemudian di rumah ini juga ada yang merokok ya. Jadi nanti saya akan memberikan gambaran atau materi ya, bagaimana sih pengertian dari yang namanya hipertensi pada kehamilan, kemudian bahaya merokok atau bahaya asap rokok untuk ibu hamil, seperti itu ya Bu ya. Sebelumnya saya akan melakukan pengukuran tensi kembali. Apakah tensinya sudah turun atau belum nanti itu ya Bu ya. Mohon maaf Ibu. Ada keluhan Ibu hari ini? Tidak ada ya. Masih sama ya Bu, 153 ya, masih tinggi ya, kok 101. Nah, di sini kan sebenarnya untuk hipertensi dalam kehamilan kan itu berbahaya ya Bu ya. Cuma ini untuk mengantisipasinya saja karena ini sudah menjelang persalinan ya Bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah itu melebihi angka 140/90. Nah Ibu tadi kan tensinya 153/101 ya, yang itu termasuk dalam kategori hipertensi tinggi. Nah hipertensi di sini ada yang hipertensi kronis, ada yang gestasional dan preeklamsi. Nah di sini kan karena di buku KIN-nya tidak tercatat protein urinnya ya Bu ya, hasil labnya kan tidak negatif ya ini ya. Jadi ini termasuk hipertensi gestasional atau bawaan hamil, seperti itu. Kemudian penyebab dari hipertensi yang pertama adalah stres. Kemudian selain stres karena faktor kegemukan, kemudian faktor merokok atau asap rokok, kemudian asupan garam yang tinggi. Ibu suka makan garam? Kalau masak suka asin? Enggak ya. Kemudian kurang olahraga, ada penyumbatan, kelebihan kadar kolesterol, ada penyakit keturunan dari keluarga, ada yang tensi tinggi, tidak ada. Penyakit ginjal dan sebagian besar tidak diketahui. Ya, terus kemudian di sini ada gejala preeklamsi. Nah, gejala preeklamsi itu kakinya bengkak, kaku pada tangan. Kemudian dari protein urinnya tadi yang diperiksa itu positif, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengurangi hipertensi Bu? Nah, yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Kemudian jangan merokok, kurangin makan asin dan hindari stres, seperti itu. Kemudian untuk komplikasi hipertensi itu yang bisa terjadi kalau hipertensi tidak segera diturunkan ya Bu ya, bisa menyebabkan perdarahan otak atau stroke, kemudian kerusakan pembuluh darah, kemudian ada kelumpuhan, kemudian ada kematian ibu dan janin karena itu kan berbahaya, kemudian pembesaran jantung, payah jantung, jadi jantungnya nanti menjadi lemah seperti itu. Kemudian pembuluh darah menjadi serangan jantung atau terjadi jantung koroner juga bisa terjadi. Nah, tapi tidak usah takut Ibu, tidak apa-apa, ini kan hanya bawaan ketika hamil saja. Nah, untuk penanganannya ya tadi sudah dijelaskan, namun tapi tetap harus dilakukan Ibu terus ya nanti ya. Kayak contohnya memeriksakan tekanan darah secara teratur. Jadi nanti setiap kali periksa harus diperiksa tekanan darahnya. Kemarin selalu minum obat teratur, kemarin sudah dapat obat dari dokter ya Bu ya. Dilanjutkan ya dan diminum secara rutin agar tekanan darahnya turun. Kemudian itu tadi untuk mengurangi konsumsi garam ya, garamnya harus dikurangi, tidak boleh asin-asin karena asin itu menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Kemudian buah dan sayur dan menghindari makanan-makanan yang berlemak sama menjaga berat badan ya agar tidak obesitas seperti itu. Kemudian hindari juga merokok karena asap rokok itu juga berbahaya Ibu. Nah,